Oke, baik, selamat malam teman-teman. Kita masuk di pertemuan kita pertama ya di pengenalan program SAP 2000. Malam hari ini kita coba bahas dulu untuk materinya tentang pengenalan SAP 2000 ya. Jadi SAP 2000 ini adalah Civil Engineering Program. Jadi di mana nanti kita untuk sipil untuk kita mengerjakan konstruksi ya, konstruksi bangunan gitu ya, bisa berupa strukturnya, baja, beton, kayu ya. Eh, Beton, aluminium gitu ya, terus baja. Nah, itu bisa kita kerjakan dengan program. Jadi sebenarnya sih ini eh, apa ya, perangkat lunak yang sudah disiapkan untuk menghitung analisa struktur ya. Jadi biasanya kita kan analisa struktur 1, 2, 3 itu kan kita kerjakan secara manual ya. Secara prinsip dasarnya mungkin teman-teman sudah dapatkan lah ya, bagaimana cara menghitung apa namanya, beberapa konstruksi ya, dari misalkan dari balok sederhana, kemudian portal, rangka, ya di mana nanti masing-masing kita akan mendapatkan gaya-gaya dalam karena beban-beban yang bekerja. Misalkan ada beban karena beban mati, beban hidup gitu ya, mungkin beban angin, nanti akan ada apa namanya, gaya dalam yang akan dihasilkan ya, atau gaya karena akibat reaksi yang diberikan ya. Nah, misalnya momen, nanti ada gaya lintang, kemudian gaya geser ya, terus ada gaya normal ya. Nanti kita akan lihat di situnya ya. Oke, ini apa namanya, saya buat ya, buat teman-teman. Nah, pertama materi kajian pembelajaran kita di sini teman-teman. Nanti kita lihat pendahuluan, nanti pastinya definisi SAP itu sendiri seperti apa. Kemudian persyaratan instalasi SAP 2000, makanya tadi itu yang siapa, si Valen atau si Tavia ya tadi ya. Jadi memang ada standar untuk prosesor, untuk apa nama, RAM daripada laptopnya ya. Jadi juga kalau terlalu banyak data dia nggak bisa nanti ngehang. Karena ada beberapa teman-teman yang di batch sebelumnya itu juga nggak bisa diaplikasikan gitu ya. Akhirnya seperti ada beberapa itu yang akhirnya dia beli laptop baru gitu untuk ini. Terus ada interface, bagaimana nanti tampilan daripada tools-tools daripada SAP-nya. Ya, nanti teman-teman akan lihat, saya jelaskan. Kemudian langkah-langkah pemodelan dalam SAP 2000 itu seperti apa. Nanti kemudian ada soal dan pembahasan kita sebenarnya lebih nanti ke simple beam ya. Jadi lebih ke kita tidak memperhitungkan apa namanya, materialnya ya. Jadi kita lebih ke hanya gridnya aja. Jadi kita akan memperhitungkan misalkan secara span, misalnya balok dibebani dengan beban-beban tertentu, misalnya beban merata, beban titik gitu ya. Nanti nilai momen, nilai apa nama, gaya lintangnya dan gaya normalnya seperti apa. Dan lanjutannya pastinya ya. Jadi ini apa, modul pertama kita yang nanti kita coba apa, pelajari ya teman-teman ya. Oke, cukup jelas teman-teman. Suara saya juga cukup jelas nggak untuk teman-teman mendengarkan? Jelas, Pak. Ya, jelas ya. Jadi mungkin menyimak dulu nanti teman-teman ini, nanti eh, softwarenya nanti saya bantu untuk, kalau memang ini ada linknya kalau nggak salah, nanti saya caranya juga nanti saya akan kasih juga. Nah, masuk di pendahuluan teman-teman. Nah, SAP 2000 itu menghadirkan software yang paling user friendly ya. Jadi ini sebagai engineer sih harusnya teman-teman minimal minimal ya. Sebenarnya ada beberapa ya. Misalnya SAP 2000 etap, ada juga ada Start Pro. Nah, minimal ada satu atau dua yang teman-teman mungkin familiar lah, harus familiar lah, karena sebagai engineer itu Unstruct 1, 2, 3 itu bisa dirangkum di software ini semua. Jadi teman-teman mungkin tetap secara prinsip dasarnya harus tahu, tapi pada saat aplikasi nanti bisa dengan menggunakan ini. Jadi kita bisa seperti kalkulatornya ya. Ya, ini. Nah, ini adalah versi pertama secara lengkap tergabung dalam Microsoft Windows ya. Jadi versi ini tersedia di saat ini sudah mencapai versinya ada 22. Jadi ada beberapa yang kemarin aplikasi untuk SAP-nya sudah di versi 22 ya. Nah, program ini juga untuk mendukung variasi yang luas ya, dari kode desain nasional, internasional. Nanti ada teman-teman akan apa namanya, ketemu nanti standarnya ACI, kita biasanya ACI ya. Nanti kita yang 95 itu
itu lebih mendekatkan SCI itu lebih mendekatkan dengan SNI kita. Nanti ada nanti berapa code-code-nya nanti ya. Nanti yang kita akan pakai dalam perencanaan desain strukturnya ya. Kemudian desain yang diotomisasi atau otomisasi dan pemeriksaan rangka beton atau baja ya. Nah, beberapa code-nya itu ada US SCI 31895 dan ASTO LRFD ya untuk bajanya ya. Untuk beton sorry ya, untuk LRFD 1997 untuk pembebanan, Canadian CSA A23.394, British BS 811808589, Eurocode-nya 2IN 92 dan ada New Zealand untuk yang 31019. Jadi nanti SAP ini mengakomodasi standar peraturan ini ya. Jadi mengacunya kemana? Sebenarnya nanti kan ini sebenarnya lebih ke safety factor ya sih. Masing-masing ini kan punya ada tingkat keamanan masing-masing. Nah, sedangkan untuk baja, nah biasanya ada seperti ini, ada US ISC ini untuk ASD ya 1989 dengan LRFD 94. Ya, biasanya juga hanya perbedaan di faktor keamanannya yang biasanya ASD kan 1, kalau LRFD sih dia biasanya lebih ya, biasanya berapa 1, berapa gitu ya. Ya, misalnya dead load 1, yang kita pahami kan ada yang 1,4 gitu ya, 1,4 terus 1,7 kalau kita standar 1,2 1,6 ya. Terus ada Canadian atau CAN CSI ya S16 94 ini juga sama. Jadi nanti menyesuaikan ya dengan negaranya di mana standar peraturan yang berlakunya seperti apa yang diterapkan ya. Karena SAP-nya kan internasional. Jadi ini nanti yang kita coba bahas juga teman-teman sampai pertemuan ketiga nanti bagaimana kita nanti menginputkan standar seri kita itu ya di SAP-nya ya. Cukup jelas teman-teman. Jadi misalkan SNI beton kita kan berapa 2847 ya kalau nggak salah ya SNI beton kita ya, benar nggak teman-teman? Nanti yang beton terus yang baja itu juga nanti bisa kita SNI beton kita ya. Jadi bisa kita 2847 ya. Jadi 2019 untuk struktural beton kita ya. Nah, kemudian persyaratan dalam kita mengaplikasi SAP 2000, nah ini benar nih perangkat lunaknya ya. Jadi platform Windows-nya itu ada minimal konfigurasinya. Intel Pentium, Pentium Pro atau Pentium 3 prosesor, RAM-nya juga 256. Nah, paling sedikit untuk hard disk space-nya itu 400 MB, program membutuhkan sekitar 120 MB, kemudian untuk Microsoft Windows-nya 2000 atau XP bisa ya. Terus kemudian Windows Compatible Graphic Card-nya ini penting juga resolusinya ya untuk 800x600x256 colors. Jadi ini memang kalau nggak dipenuhi dia nggak jalan, pasti ngehang ya. Jadi butuh yang untuk prosesor daripada laptop kita juga yang mumpuni ya. Nah, kemudian adapun tampilan interface dari program SAP 2000 yang sudah berbasis Windows dan memudahkan untuk kita ya cara kerja SAP 2000. Adapun keterangannya bisa dilihat teman-teman di sini ya. Jadi nanti kalau kita lihat di sini ya dari arah yang horizontalnya dulu nih, dari sini ada yang kita biasanya di sini ada new file ya. Misalnya kita membuat lembaran baru ya. Kemudian di sini ada yang kita folder, nanti kita bisa ngambil yang folder yang sudah kita simpan filenya. Kemudian kita ada save, printing ya. Hasilnya mau di print, outputnya misalnya. Terus kemudian di sini ada undo, ada misalnya undo previous one atau misalnya di next gitu ya bisa ya. Nah, kemudian di sini ada juga yang biasanya waktu kita run nanti dia akan terkunci ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada unlock-nya juga. Terus di sini ada beberapa juga yang berubah ukuran tampilan. Dari misalnya kita mau zoom untuk bagian tertentu, join tertentu misalnya bak tertentu di sini ya. Kemudian di sini ada juga yang kita mau kembalikan view-nya misalnya ke posisi yang semula.
Terus kemudian di sini ada yang kita zoom untuk kita perbesar ya. Terus ada juga yang kita minimize ya. Nah, di sini juga ada menggeser dengan di sini ada lambang tangan, teman-teman. Nanti kita juga bisa lihat ya sebentar. Kemudian di sini ada juga view, merubah cara pandang ya. Biasa di AutoCAD juga sama ada. Misalnya bagian 3D-nya, 3D-nya itu nanti biasanya ada dua tampilannya. Jadi ada 3D 1 di Windows 2 misalnya. Windows pertamanya nanti ada misalnya dia terhadap direction-nya, misalnya XY atau XZ atau YZ. Ya, teman-teman nanti bisa kita lihat juga ya. Kemudian di sini juga ada rotate-nya. Kemudian nanti di sini juga ada elevasi ya, misalnya XYZ-nya misalnya atau apa namanya? Tampaknya misalnya ya di nanti kita lihat di grid 1, grid 2, grid 3 gitu ya. Nanti kita bisa lihat, kita bisa ngerubah posisinya ya. Ya, jadi misalnya kalau misalnya di denah itu kan ada ABC, ada yang 1, 2, 3, arah X, arah Y. Nah, kita bisa diplot tuh di bagian grid yang A, grid B, grid C gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga menentukan parameter tampilan. Nanti di situ ada apa namanya? Seperti kita menampilkan 3D-nya ya, hasil daripada profil yang bisa kita extrude misalnya. Terus nomor join, nomor join, nomor frame, nomor kolom, ya nanti kita bisa lihat di situ. Ini yang untuk horizontal, teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga untuk vertikal. Kalau dilihat di sini untuk yang pertama ini untuk bagaimana kita untuk select objek, memilih objeknya ya. Jadi kursor seperti ini. Kemudian di sini juga ada berikutnya yang seperti ada pin gitu ya. Untuk mengubah atau memindahkan elemen atau untuk memindahkan joinnya. Kemudian ada bentuk titik ini untuk menambahkan join baru yang tidak berhubungan dengan elemen. Terus yang ini nih yang seperti ada pen gitu ya. Nanti di sini bagaimana kita menggambarkan elemen frame-nya. Elemen frame itu bisa balok, bisa kolom, ya bisa flat juga, bisa apa namanya? Ya flat ya biasanya gitu ya. Bisa frame-nya bisa balok, bisa kolom. Kemudian juga di sini ada yang apa menggambar cepat. Jadi nanti dia automatically misalnya gambarnya tinggal diklik nanti bisa tergambar balok dan kolomnya. Kemudian ada yang menu cepat menggambar elemen bracing, kemudian berikutnya di sini ada yang menggambarkan cepat juga untuk elemen balok sekunder atau balok anak ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu menggambarkan untuk yang elemen shell ya. Jadi yang sudutnya bukan 90 derajat artinya dia nggak kotak ya, nggak bujur sangkar atau nggak persegi panjang. Nah, biasanya nanti dia kayak poligon gitu ya. Nanti ini akan berbeda. Nah, tapi ada juga yang menggambar yang 90 derajat. Jadi tinggal kita klik langsung kotak gitu ya, kotak-kotak gitu ya. Kemudian ada menggambarkan menu berikutnya menggambar cepat elemen shell yang 90 derajat. Jadi kita tinggal klik gitu langsung jadi apa namanya satu bongkahan plat misalnya ya. Satu bongkahan apa namanya langsung di plotting gitu ya shellnya. Nah, kemudian juga di situ ada select all, kemudian ada face PS itu lebih ke memilih elemen yang sudah kita checklist sebelumnya, terus kita bisa balik lagi di checklist lagi. Nah, kemudian di situ ada juga yang untuk perintah apa nih? Yang menghentikan perintah pemilihan elemen atau di unclear ya. Terus yang berikutnya memilih semua objek. Jadi misalnya nanti kita memilih misalnya balok-balok mana tuh yang mau kita assign gitu atau kita kasih input dimensinya misalnya. Ya, nanti kita buat nanti ya. Kemudian di sini juga ada titik nodal ya, yang seperti ini modelnya ya. Terus di sini juga ada yang apa ujung garis dari titik tengahnya nanti kita bisa ini titik potong garis misalnya ya. Nanti kita coba ini lah ya. Nah, yang menarik juga sama dengan ada di AutoCAD itu ada yang unit satuan atau satuan ya. Jadi nanti di sini kita juga yang penting bagaimana pada saat kita menghitung analisa strukturnya nanti kita mau konsisten di satuan. Dia pakai Newton, kilonewton, kilogram, ya, kilogram meter, sentimeter. Nah, ini juga sangat berpengaruh di hitungan kita nantinya. Cukup jelas teman-teman? Cukup jelas, nanti kita coba aplikasinya.
Cukup jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Oke, baik. Siap. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian kita lihat dulu langkah-langkah pemodelannya. Teman-teman, ini mungkin sederhana ya, seringkali mungkin tapi memang harus dipraktekkan ya. Kadang bisa lupa. Saya juga sama bisa lupa. Itu namanya pemrograman begini ya harus terus diasah terus digunakan. Kalau nggak lupa pasti. Nah, langkah-langkah pemodelan SAP 2000 pada umumnya tahapan dalam melakukan analisis dan desain struktur. Nah, bedakan antara analisis dan desain. Jadi kalau analisis, bedanya itu analisis itu sebenarnya kita lebih ke menghitung daripada beban yang bekerja, nantinya kita inputkan, terus nanti hasilnya gaya dalam. Gaya dalamnya misalnya momen, terus geser, ya, terus gaya normalnya gitu. Sedangkan desain struktur lebih ke bagaimana kita menentukan ukuran dimensi dan tulangannya ya. Jadi bedakan antara analisis dan desain. Nah, juga ini biasanya sering di waktu kita skripsi nanti juga ditanya apa bedanya analisis sama desain. Jadi teman-teman harus tahu ya. Nah, kemudian pastinya pada saat kita desain struktur, analisis struktur ini dalam kaitannya beton bertulang biasanya ya dimulai pemodelan ditetapkan dalam material dan elemennya. Jadi materialnya apa? Misalnya dia material beton, baja gitu ya atau aluminium dan elemennya. Elemennya itu apa? Elemennya itu dia misalkan dia pakai profilnya apa gitu ya. Misalnya kalau misalnya dia balok berarti dia dimensinya kan berarti arah lebar dan arah tingginya berapa. Misalnya baloknya pakai yang 30-60 misalnya gitu ya. Terus tulangannya berapa di dalam. Atau baja pakai profilnya IWF berapa misalnya. IWF-nya misalnya 200-250 misalnya gitu ya. Nah, nanti bisa harus kita inputkan. Kemudian dilanjutkan dengan menginput beban. Nah, bebannya nanti kita identifikasi misalnya beban mati, beban hidup, beban kombinasinya ya. Itu penting ke dalam model struktur kita. Nah, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis struktur untuk mendapatkan gaya dalam. Nah, ini tadi saya bilang, setelah didapat gaya dalam, lalu kita lanjutkan untuk desain penampangnya. Jadi pertama, kita menghitung gaya dalam. Jadi beban yang bekerja, beban titik, beban berata, berapa momen yang terjadi, berapa gaya gesernya, berapa normalnya, dan dapat defleksinya. Nanti kita lihat ya. Nah, adapun tahapannya teman-teman, nah, saya udah kasih modulnya buat teman-teman juga bisa dilihat. Tahap pertama pemodelan struktur. Yang pertama tahap pemodelan strukturnya. Ya, jadi di sini tahap awalnya bagaimana kita dengan model struktur ini nanti kita membuat model perencanaan daripada strukturnya ya. Nah, ada yang perlu diingat adalah pemodelan struktur harus terlebih dahulu menetapkan unit satuan tadi yang saya bilang. Satuan kita yang nanti kita acu itu seperti apa. Misalnya beban yang bekerja itu seperti apa ya. Beratnya, panjangnya, ya temperaturnya. Jadi dia kilogram meter Celcius misalnya atau Fahrenheit gitu ya. Nanti kita lihat. Jadi yang pertama kita buat model strukturnya. Nanti kita lihat. Nah, model strukturnya itu biasanya seperti ini teman-teman tampilannya ya. Ya, jadi misalnya new model gitu ya. Nanti teman-teman akan ditampilkan seperti ini di SAP-nya. Jadi di sini ada satuannya nanti bisa macam nih ya. Ada kilonewton, milimeter, ini Celcius yang tadi ya. Atau kilonewton, milimeter Celcius atau kilogram milimeter Celcius. Jadi biasanya yang digunakan sih ya kilonewton meter gitu ya biasanya atau newton milimeter, kilogram meter misalnya gitu. Atau ton juga ya, ton milimeter, ton meter. Nah, di sini ada beberapa yang template-nya nanti ada yang blank. Nah, blank nanti bisa berarti kita mengedit nanti untuk ininya. Terus grid, ada grid only hanya berupa grid. Gridnya nanti berarti kita harus buat arah X, arah Y, arah Z ya. Terus kemudian ada yang beam ya. Teman-teman ada beam. Nanti beam itu simple beam gitu ya. Beamnya itu bisa yang continuous beam misalnya. Balok menerus gitu ya. Atau balok cantilever. Kemudian ada yang truss 2D misalnya untuk rangka atap. Ada yang 3D untuk trussnya misalnya untuk yang seperti kayak itu pemancar ya seperti kayak BTS ya. Kemudian ada yang frame gitu 2D frame, frame portal 2D 3D ya, portal 3D
2 lantai, 5 lantai, 6 lantai. Terus ada yang wall juga teman-teman ya, dinding geser gitu ya. Atau plat nih, plat slab itu plat apa namanya, plat duct gitu. Terus ada shell bentuknya seperti ini misalnya, lebih ke circle gitu ya. Nah, ada staircase juga, ada yang tangga, ada storage structure misalnya buat menara gitu ya. Terus kemudian ada underground concrete misalnya buat buat dam atau buat apa nih, misalnya underground concrete lah misalnya. Ada yang solid model seperti ini ya, shell gitu ya. Ada yang cable bridge, ada yang apa nih, turn back nih ya, misalnya model seperti ini, atau juga yang bridge weird nih seperti kayak precast ya, atau pipa ini juga ada. Nanti teman-teman tergantung pendekatan strukturnya mau dikerjakan seperti apa ya. Itu teman-teman ya. Jadi nanti ini kita sih banyaknya nanti lebih ke beamnya, mungkin nanti lebih ke portal ya, lebih itu dulu ya pertemuannya. Kemarin saya sampai dinding geser juga nyampe, kemudian sampai di respon spektrum juga ya. Ya, teman-teman juga bisa ngelihat ada di YouTube saya itu juga udah ada ya, beberapa untuk ininya. Dan semuanya nanti saya kasih modul teman-teman, saya kasih modul seperti ini jadi benar-benar rapi. Teman-teman mungkin bisa mengembangkan ya, mungkin hanya sifatnya memperlengkapi ya. Kalau untuk buat yang advance-nya nanti mungkin akan ada lagi gitu ya, tapi minimal dasarnya ini teman-teman bisa ya. Oke, ada pertanyaan? Ini yang untuk yang pemodelan yang pertama tadi ya. Nah, nanti di sini ya, kalau misalkan kita masuk di grid ya, jadi nanti kita akan menginput grid line-nya masing-masing dari sumbu X, sumbu Y ya. Biasanya kalau misalnya dia hanya 2D misalkan, berarti kan dia hanya terhadap arah X-nya aja. Arah X-nya aja misalnya. Arah X-nya aja ya. Jadi nanti yang diinput hanya arah X, arah Y-nya kan tidak ada karena dia cuma hanya 2D. Arah Z-nya juga paling nanti mungkin kita kasih notifikasi untuk mungkin dikasih hanya satu satuan saja misalnya ya, supaya kelihatan ini. Tapi bisa juga hanya cuma arah X-nya aja. Nah, kemudian yang kedua langkahnya itu adalah tahap 2, yaitu menentukan properti materialnya ya, dan elemen. Jadi pada sub ini tersedia berbagai jenis material strukturnya ya, misalkan baja, beton, aluminium. Nah, berbagai jenis material ini dapat diterapkan pada setiap elemen yang telah dimodelkan ya. Nah, dari parameter propertiesnya nanti teman-teman akan lihat ya bagaimana kita bisa material ini dapat dimodifikasi ya dalam perencanaan atau standar yang digunakan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, misalkan dia beton, misalkan nanti akan ada berapa berat volume per unitnya, berapa modulusnya, berapa position ratio-nya, thermal expansion-nya berapa, shear modulusnya berapa, dan FC aksennya berapa ya. Nanti di sini akan muncul ya di material propertinya ya. Nah, kemudian juga nanti di sini ada model daripada frame-nya. Misalnya konkret misalnya berarti ada yang rektanguler, ada sirkular atau dia lingkaran, ada pipe, tube, ada yang precast, ada yang precast U ya. Nah, ini juga menarik nanti teman-teman, kalau misalnya ada yang mau tugas akhir mau apa, nanti kan bisa perencanaan kayak kemarin tuh ada perencanaan jembatan gitu ya, jembatan layang begitu yang dia sistemnya precast gitu. Precast apa namanya, box gitu ya, jadi nanti bisa dimodelkan ya teman-teman ya. Ini saya rasa sih sebagai engineer, sebagai insinyur harus tahu sih kalau menurut saya sih ya. Minimal dasar-dasarnya ini paham, jadi materinya itu bisa di ini. Apa ada teman-teman yang sudah pernah ikut sebelumnya, sudah pernah tahu? Ada teman-teman? Ada Pak sebelumnya. Sudah ya? Ngulik di studio perancangan aja sih Pak. Oh, sudah perancangan doang. Oke, oke. Sudah perancangan doang. Baik, baik, baik. Dari studio perancangan berarti pakai etap ya? Atau pakai SAP? Kalau kemarin sih sama Paza pakai SAP 2000. Oh, Kalau Pak. sebelumnya aku D3 baru pakai ETAP. Oh, pakai etap. Oke, etap juga bisa. Etap juga oke. Berarti familiar berarti ya? Setidaknya sedikit udah tahu ya?
Iya Pak, sedikit udah tahu. Nah, dulu juga sama, saya juga ngulang lagi nih ya. Jadi dulu udah tahu tapi kemarin jadi lupa. Harus dikulik-kulik lagi, dilihat lagi kan banyak itemnya kan. Gitu. Oke, good. Mbak siapa nih? Tapia apa saya ini? Valen. Saya nggak lihat yang tadi ngobrol. Si Mbak Felin itu Pak. Valen. Oke, sorry. Mbak Valen. Oke, thank you. Nah, kemudian tahap 3 itu ada pembebanan, teman-teman. Nanti teman-teman akan mengidentifikasi beban-beban apa aja yang nanti akan diperlakukan di struktur kita. Nanti di situ ada berat daripada bebannya ya, misalkan beban mati berat sendiri gitu ya, tembok misalkan, beban hidup misalnya beban bekerja, mungkin beban mobil atau beban lateral angin gempa ya. Nanti di sini akan dinyatakan dengan static load case ya. Nanti teman-teman akan melihat seperti ini define load-nya. Nanti ada dead load, live load, quick, gempa dan yang anginnya wind ya. Nanti bagaimana kita meng-add new load-nya, modify load, nanti ada bisa di sini ya. Oke, teman-teman. Ini yang ketiga, kemudian di sini ada catatan ya. Di sini untuk yang suatu elemen dianggap sebuah garis atau material penampang diabaikan sehingga tidak memiliki berat sendiri. Nah, biasanya kalau kita menghitung nanti hanya seperti kayak untuk hitungan statik tertentu, misalkan seperti analisa struktur 1 itu ya. Nanti kita bisa buat tuh. Jadi di sini nanti self weight multiplier-nya itu untuk beban matinya bisa diisi dengan 0. Tapi kalau dia 1 dikalikan 1 kita nilainya kita input 1 berarti beban sendiri daripada balok nanti diperhitungkan ya. Jadi kalau yang di 0 kan berarti artinya beban daripada baloknya itu berat sendiri tidak diperhitungkan. Jadi kita pengen tahu terhadap bebannya aja, beban yang terjadi itu realnya berapa sih tanpa memperhitungkan berat elemennya atau berat sendiri elemennya. Nah, kemudian untuk mencari pengaruh antara status load case yang satu dengan yang lainnya pada setiap status load case yang Anda dapat dan lakukan dengan kombinasi pembebanan ya. Nanti di sini juga kita akan buat kombinasi pembebanannya, misalkan yang umum ya. Kombinasi 1 misalnya 1,2 ditambah 1,6, 1,2 dead load tambah 1,6. Nah, nanti biasanya sih yang standar ini sih ya. Kalau untuk rumah tinggal aja buat teman-teman sih harusnya sih udah oke. Nah, kemudian tahap yang berikutnya, tahap yang keempat analisis. Analisis nanti kita menganalisa ya. Nah, mungkin sedikit yang dari mana? Dari analisa dinamika struktur ya, teman-teman ya. Yang Valen ya sama si Tapia ya. Ya kan? Dari Dinstruk ya. Ya kan? Iya Pak. Ya, bagaimana kita menentukan degree of freedom-nya nanti ya. Nanti di sini ada secara default SAP 2000 akan menganggap bahwa ada ke-6 derajat kebebasan UX, UY, UZ, RX, RY, dan RZ ya yang akan diaktifkan ya. Jadi teman-teman juga yang perhitungan itu bisa dikerjakan di SAP ya teman-teman ya. Yang soal ujian kemarin juga bisa dikerjakan di SAP sini juga bisa ya teman-teman. Jadi bisa tinggal diinputkan aja ya. Tinggal bebannya berapa, nanti bisa lihat simpangannya berapa ya. Nah, di sini ada 6 derajat kebebasan tadi ya. Kemudian di sini tergantung misalkan dia portal 3D misalnya, atau dia hanya portal 2D, kemudian atau dia misalnya plane grid atau dia space frame atau space truss ya. Nah, tergantung nantinya. Ya, jadi ada yang dia untuk struktur portal 2D dan 3D. Nanti teman-teman akan lihat ini. Jadi di mana ini udah dipelajari juga ya, UX itu pergeseran terhadap X, pergeseran terhadap sumbu Y untuk UY, UZ dia pergeseran terhadap global Z. Untuk RX itu dia terhadap rotasi perputaran terhadap X, RY-nya perputaran terhadap Y, dan RZ-nya perputaran terhadap Z. Ya. Nah, yang menarik setelah analisis ya berarti nanti kita dapat gaya dalam, kemudian nanti kita ada desain ya teman-teman ya. Nah, ini tadi nih. Jadi pada program tahap 5 ini nanti program SAP menjadikan fitur fasilitas beton bertulang yang akan memberi kemudahan bagi kita untuk mengevaluasi penampang. Jadi nanti kita cari dari desain itu ada penampangnya ya.
Kemudian nanti di sini ada standar perencanaan internasional ACI 31899 Euro Code 92 nih. Nah, biasanya untuk yang kita ya, yang untuk sub 2000 untuk SNI kita yang 2847 2002 nih biasanya kita pakai yang ACI yang 31899. Sebenarnya sih kita lebih ke mencari nilai faktor reduksi kekuatannya ya. Jadi misalnya parameter ini nih, yang bending tensionnya, compression tide-nya ya, compression spiralnya, maksudnya ini buat yang apa? Buat gesernya ya, buat apa namanya tulangan gesernya, ya. Yang spiral, yang bulat ya, yang persegi misalnya dia pakai apa namanya yang pakai yang sengkang segi gitu ya 0,6 dan ini untuk yang share-nya. Oke, ini teman-teman nanti akan di sini nanti kita akan aplikasikan juga ya teman-teman bisa. Nah, contohnya nanti akan seperti ini yang kita inputkan di concrete frame design untuk preference-nya. Nanti kita masukkan tipe standarnya nanti SCI berapa yang mendekati SNI kita ya. Oke itu. Nah, saya bisa simpulkan untuk summary langkah desainnya. Yang pertama tadi berarti tahap pertama menggambarkan model struktur kita. Misalnya balok sederhana kah, atau portal kah, atau truss kah ya. Kemudian yang kedua nanti definisi materialnya apa, baja, aluminium, atau dia pakai beton. Yang ketiga dia definisi profil penampangnya, ya bisa yang rektanguler, yang tube, misalnya yang pipa gitu ya. Untuk beton misalnya, untuk yang baja dia IWF atau H-beam misalnya gitu ya. Terus tahap 4 kasus pembebanannya definisikan. Yang kelima menempatkan beban yang bekerja. Yang keenam kombinasi pembebanan. Yang ketujuh analisis struktur dan yang kedelapan desain strukturnya ya teman-teman ya. Jadi ini yang perlu diingat. Sebenarnya simple sih sebenarnya ya. Cuma kalau memang nggak dipakai akhirnya bisa lupa ya. Saya sengaja buat seperti ini teman-teman sebenarnya buat mengasah juga ya sebenarnya siapa tahu apa namanya ada saya kelupaan atau apa gitu ya. Ya mudah-mudahan ada project atau apa jadi setidaknya bisa lah untuk apa namanya semakin diasah terus ya. Jadi nanti paling di advance-nya nanti paling saya nanti bisa nambahkan ada case-case project di mana gitu yang bisa sebagai bahan-bahan di pembelajaran buat teman-teman gitu ya. Nah, itu sih yang menarik nantinya nanti ke depannya sih. Saya juga lagi mengembangkan itu ya. Oke, teman-teman. Paham ini teman-teman ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Oke, kita coba dulu yang pertama, teman-teman. Kita mau kerjakan dulu untuk yang konstruksi balok sederhana dengan beban terpusat ya. Diketahui struktur balok sederhana seperti gambar di bawah ini ya, yang diberikan beban terpusat ya, teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Nanti studi pertama ya, nanti ada beberapa studi ya. Nah, yang pertama di sini diketahui ada balok sederhana di sini ya, di mana di sini bentangnya kurang lebih 8 meter. Di sini ada join A, C, D dan B ya. Di mana di sini join A ke C itu 4 meter, join C ke D 2 meter, join D ke B itu 2 meter. Di mana di sini di titik C itu ada bekerja beban P1 4 kilo, P2-nya 2 kilo ya. Cukup jelas nggak teman-teman soalnya? Cukup jelas, Pak. Jelas Pak. Oke, baik. Oke. Nah, kita coba dulu yang pertama ya, teman-teman. Tahap pertama tadi apa? Kita menggambarkan model strukturnya. Jadi kalau misalnya gini kita coba buka subnya. Teman-teman sudah buka subnya? Ini saya Sudah, Pak. Sudah. Oke, nah pertama kita masuk di file new model. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke, sebentar. Sebentar. Oke. Nah, tadi apa yang kita harus lakukan? Pertama, kita pilih beam ya. Kita pilih dulu beam. Tapi sebelumnya kita mungkin baiknya kita set untuk satuannya. Satuannya apa, teman-teman? Kilogram meter. Kilogram meter. Benar ya? Kilogram Ya, meter. betul, Pak. Nah, yuk kita set kilogram meter. Kilogram meter.
Oke, semua udah set atau mungkin bisa di sebelah kanan ini ya. Jadi atau boleh nanti di sebelah kanannya. Ini kilogram meter, boleh. Kilogram meter. Sudah? Sudah? Sudah, Mbak? Sebentar, Pak. Oke, baik. Sudah? Kita pilih yang BIM. Oke, kita pilih BIM, kemudian berikutnya setelah kita pilih BIM, kita cek dulu nih ya. Jadi kita isikan aja satu, kemudian apa namanya? Sebentar. Kita isi satu, kemudian kita buat aja spannya itu 8. Jadi dia satu untuk bentangnya cuma satu ya, satu span saja. Jadi kalau dua span berarti ada dua bentang ya teman-teman ya. Kalau ini dua berarti dia ada satu dua ya. Kalau dia satu bentang aja berarti dia cuma hanya satu bentangnya. Berarti di sini A ke B aja. Nah kita isikan di sini satu, kemudian di sini jaraknya 8 meter. Sudah teman-teman? Sudah, Pak. Oke baik. Nah hasilnya akan seperti ini. Nah, boleh biar menggampangkan yang kanannya Windows 2-nya kita buat 3D, yang ininya kita buat XZ aja. Ya. Yang ininya kita klik kanan, yang ini, terus kita buat yang 3D, yang sebelah sininya kita klik lagi Windows 1-nya, kita pastikan di XZ. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, sebelumnya biar nggak hilang, kita save dulu nih teman-teman. Kita file, kita save as. Save as dulu biar nggak hilang. Ya, kadang-kadang kan sering ini nih hilang ya. Nah, ini saya udah buat ada di balok sederhana, balok terpusat. Sebentar modul 1 untuk yang sebentar ini aplikasi batch 5 berarti ya. Saya buat di sini aplikasi materi SAP 2000 batch 5 ya. Oke, di sini kemudian masuknya di saya yang modul 1. Bentar ya. Di sini modul 1 misalnya biar gampang. Modul 1. Nah, ini studi 1 ya. Sebentar saya cek dulu. Ini modul 1. Oh ya, masuk di pengenalan dasar ya. Sebentar. Oh ya, kita buat balok sederhana beban terpusat dulu baru studi 1 ya. Jadi kita masuk di balok modul 1, kemudian balok apa namanya? Balok sederhana beban terpusat ya. Terpusat. Ini masuknya di studi 1 ya. Ini studi 1. Oke. Siap. Sudah teman-teman? Apakah sudah? Sudah, Pak. Oke, jadi teman-teman senyamannya aja untuk itu. Ya. Kemudian setelah oke, nah kita pastikan ya di sini tadi untuk view-nya. Nah, ini kan ada view ya, teman-teman ya. Tadi kan kita udah belajar nih ada view 3D, X, Y, XZ, YZ. Nah, kita pengen buat untuk yang Windows 1 tuh di XZ plane ya. XZ plane ini X, ini X-nya dan ini Z-nya ya. Jadi bentuk modelnya seperti ini. Ya, oke. Cukup jelas? Cukup Ini jelas, udah Pak. sama ya, semua sudah ya? Sudah ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, kemudian tahap berikutnya, tahap 2 dan 3, karena kita hanya tidak memperhitungkan daripada baloknya. Nah, di sini
Untuk yang tahap 2 dan 3 untuk definisi material dan elemen penampangnya ya, kita abaikan karena struktur dianggap hanya sebuah garis lurus dan tidak memiliki penampang. Jadi kita hanya pengen tahu dengan bebannya terpusat berapa nilainya, nanti momennya berapa. Jadi kita tidak memperhitungkan ini ya untuk tahap awal ini ya. Sudah? Jadi ibaratnya kita pengen tahu murninya nih. Jadi misalkan seperti struktur 1 itu kan ya, struktur 1 itu kan banyak tuh misalnya beban merata, beban titik gitu ya. Nanti kita bisa buktikan, kita lihat ya. Nah, kita pengen tahu hanya apa namanya? Inputan beban yang diberikan itu terhadap apa namanya? Terhadap garis lurus itu ya. Maksudnya terhadap penampang yang berat sendirinya kita tidak perhitungkan. Berapa sih sebenarnya momen yang terjadi, geser terjadi sama G normalnya ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi murni momennya berapa sih sebenarnya? Ya. Paham ya teman-teman ya? Paham, Pak. Padahal kenyataannya sebenarnya material sendiri akan memberikan input tahanan kan. Makanya ada nilai Mn-nya. Mn itu maksudnya tahanan momen nominal dari baloknya atau kapasitas ya. Ya, oke. Ini kita nolkan nanti ini, jadi nggak usah diapa-apakan. Ya. Nah, kemudian kita masuk yang keempat. Keempat itu kita definisikan untuk pembebanannya ya. Jadi di sini nanti kita berarti buat bebannya itu diasumsikan dia beban mati aja. Dengan perintahnya define menunya define load case, nanti akan muncul di sini ada form loadnya. Kemudian kita ganti nilai self weight multipliernya dengan 0. Ya, jadi caranya teman-teman nanti di sini ada yang define nomor 4 ya, 1 2 3 4 ya. Sini define masuk di load pattern. Load pattern dulu ya. Sudah, teman-teman? Nah, ini kan sudah ada dead load nih. Nah, sini sebenarnya banyak ada live load, ada ini bisa kita tambahkan ya. Tapi karena kita di sini hanya dead load 1, berarti ini kita nolkan aja teman-teman ya. Kita nolkan. Baru kita kalau mau merubah kita kalau misalnya kita mau menambahkan itu di add ya. Jadi kalau misalnya contoh ini kita buat nolkan dulu ya teman-teman ya. Kalau di nolkan berarti kita klik modify. Nah, tapi kalau kita mau menambahkan, kalau menambahkan itu biasanya kita misalnya kita type bebannya apa, kita misalnya diklik di live misalnya. Terus di sini kita rubah live lagi misalnya ya, live. Kita mau nambahkan nih. Nah, berarti ini kita tinggal di add aja. Klik add di sini. Nah, ini udah ada tertambah. Tapi karena kita cuma satu, berarti kita pengen lihat tinjauannya terhadap dead load aja, berarti yang live loadnya kita bisa hapus. Ini bisa dihapus. Oke? Bisa? Ini refreshment aja nih, kalau yang memang udah. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini udah oke. Si Suseno gimana? Suseno? Menyimak dulu atau gimana? Iya Pak, masih menyimak Pak. Siap, nggak apa-apa ya. Nanti ini kan ada ininya videonya nanti apa harapannya sih bisa ini. Oke. Nah, setelah ini nanti kita buat pembebanan. Kita masukkan untuk bebannya ya. Nah, kita lihat dulu nih. Jadi ada dua cara teman-teman ya. Saya jelaskan dulu. Di sini ada dua cara bagaimana kita menginput bebannya. Jadi kita nanti di sini ada perintahnya. Nanti kita select untuk frame-nya, elemen frame-nya ya. Dimana kita nanti akan menaruh beban. Nanti dengan cara perintahnya menu assign, terus kemudian ada frame load, terus masuk di point. Nah, di sini di point load ini ada dua nih pilihannya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat dulu untuk yang untuk tampilannya untuk frame point loadnya nanti akan seperti ini. Misalnya option di sini ada dead load. Nanti di sini bisa dead load, live load gitu ya. Ya, bisa win, bisa quick ya. Nanti di sini bisa ada optionnya ini. Jadi ini beban, option beban. Nah, di sebelah kanannya itu ada unit. Ya, unit itu berarti di sini nanti yang satuannya pakai kilogram meter kita ya. Nah, di bawahnya lagi ada live type of direction-nya. Nah, di sini ada yang force atau dia moment. Maksudnya itu dia bebannya itu beban
beban, apakah dia itu beban atau momen. Ya, jadi tergantung pilihannya. Nanti bisa aja di join mana gitu atau di batang mana ada momen yang bekerja. Nanti bisa diklik. Nah, karena di sini kita force atau beban, kita kasih force. Nah, koordinatnya juga sama. Kalau global di sini ada directionnya gravity, artinya dia bebannya secara gravitasi. Ya, ini apa namanya pengertiannya di live type dan direction. Nah, kemudian ada option nih. Nah, di option itu ada yang add existing load, misalnya ada ditambahkan lagi, atau kita mereplace, misalkan beban yang, misalnya di titik, tadi kan di titik C misalnya, itu kan ada 4. Kita mau ditambahkan lagi di titik yang sama itu dengan beban lagi misalnya. Berarti dia harus ditambahkan di add ya. Tapi kalau misalnya kita salah tadi, misalnya di poin C tadi kita masukin 4, kita mau rubah jadi 2, kita harus replace. Atau kita bisa delete. Teman-teman. Nah, kemudian di sini ada 2 point load untuk menentukan titik daripada bebannya nanti, yang tadi kan dia di beban di C sama di D ya. Di titik C sama titik D dengan bentangnya 4 meter, 2 meter tadi ya. Nah, ini bisa ada 2 cara nih. Ada yang kita pakai di relative distance ya. Nanti di sini ada yang, kalau kita lihat di gambar kita ini kan ada yang correlative distance itu kan sebenarnya lebih ke berapa meternya dia. Posisinya itu di berapa meternya. Misalnya kayak yang ini tadi ya. Misalkan dia ini berarti kan dia, kalau dia di C-nya itu berarti kan di setengahnya ya. Setengah bentangnya, benar nggak? Betul nggak? Iya, betul, Pak. Betul. Nah, kalau yang duanya itu di berapa bentangnya? 3/4-nya. 3/4-nya atau sama dengan 75. 0,75-nya. Nanti kita bisa input itu. Jadi dia sifatnya apa sih ya? Per jarak bentang ya. Nah, itu di per jarak bentangnya. Jadi nanti ini nanti jadi di per jarak bentangnya jadinya. Misalnya ini berarti dia di misalnya di 0,5-nya berapa kilo? 4. Terus di 0,75-nya berapa? 2 kilo ya. Atau bisa juga dipilih di checklistnya di absolute distance-nya. Misalkan berarti distance-nya tadi berapa yang titik pertama? Di jarak 4 meter. Bener nggak? Betul, Pak. Meter tadi berarti ada di berapa kilo? 4 kilo ya. 4 kilo berarti ya. Terus yang jarak berapa meter lagi? 6 meter ya. Iya, betul, Pak. Berarti berapa kilo? 2 kilo. Baru kita oke. Oke, cukup jelas teman-teman? Cukup jelas, Pak. Oke, baik. Nah, setelah itu baru kita yang ketiga itu kita bisa ngelihat masih di pembebanan, kita memastikan apakah beban kita sudah terinput atau belum. Ya, dengan cara kita klik menu display, kemudian show load assign, kemudian frame cable tendon dan frame load ini. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu untuk yang frame loadnya ya. Jadi caranya gimana tadi? Assign frame load point ya. Kita pilih dulu cara pertama, kemudian kita pilih cara yang kedua ya, teman-teman ya. Oke, sudah. Nah, caranya gimana? Kita klik dulu. Klik di frame-nya seperti ini. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kemudian kita masuk di assign, kemudian masuk di Frame load. Nah, terus masuk di Point. Nah, kita coba dulu yang pertama relative distance-nya. Nah, tapi perhatikan dulu ini load pattern-nya udah benar, dead load ya. Unitnya kilogram meter udah benar ya. Kemudian ini juga sama, load type direction-nya force, ini juga sama gravity, ini replace. Nah, pertama kita tadi buatnya di jarak berapa tuh tadi? 0,5 ya. 0,5 dan 0,75 ya. Nah, ini kita bisa nolkan. Ini nolkan misalnya ya. Atau ini juga kalau nggak diisi juga nggak ada masalah karena ini kan yang sebenarnya kita mau ngecek yang di sini. Nilainya berapa tadi? 4 dan 2. Benar ya? Nah, sudah. Nah, baru kita oke. Nah, benar ya di sini ya. Jadi ini A, ini B, ini C, ini D, ini. Nah, kita juga bisa membuat ininya ya. Notifikasinya ya. Misalnya kita mau buat
Tapi di sini nilai C-nya sih belum tentu bisa ke ini ya, ke labelnya ya. Jadi kita masuk di sini. Ini masuk di maaf ya, ini kita masuk di sini tadi ya. Di apa? Sorry. Not responding sebentar. Kita masuk di sini nih yang set display option. Kita klik, kita mau nomorkan join labelnya, join. Teman-teman ya. Join ya. Nah, kita bisa buat ini join label. Nah, ini kan 1 2 misalnya ya. 1 2 atau kita coba yang ya benar, ini joinnya kayaknya dia pakainya yang pakai join 1 ya labelnya ya. Ya, itu join 1 2 misalnya. Ini 1 2 misalnya. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi kalau misalnya kita pakai yang ini nih, yang absolute distance ya, teman-teman ya. Nanti kita replace juga sama ya. Jadi kita pakai yang 4 dan 6. Coba kita coba ya, teman-teman ya. Misalkan kita klik lagi ya, terus kemudian kita masuk di assign, masuk frame load point, terus kita pilih yang kedua nih. Ya, pilih yang sebelah kanan. Ini kan sama 4 2 ya. Berarti isinya berapa di sini? 4 dan 6. terus kita replace lagi. Ini replace ya, teman-teman. Di oke ya. Oke, apakah sama? Mbak sama? Sama. Sama ya? Sama ya? Sama, Pak. Oke, baik. Nah, kalau sudah berarti kita mau misalkan kita apa ya? Kita bersihkan lah, kita view-nya ya dengan cara kita klik ini nih, yang restore sebentar. Kita nolkan lagi ya. Misalnya ini, misalnya kan bebannya kan nggak ada nih. Misalnya kita buat exchange sebentar. Nah, kita misalnya dia ini terus kita di misalkan di sebentar ya, saya cek dulu nih. Ini kalau ini misalnya nih bebannya kita mau pengen sebentar ya, saya mau kita mau coba ininya dulu sebentar, dinormalkan sebentar. Di sini. Oh ya nih, kita undeform shape-nya. Misalnya kita kan diklik yang ini teman-teman ya. Show undeform shape-nya. Jadi kita mau kosongkan dulu. Jadi balikin lagi yang kayak gini. Sudah? Sudah? Iya, ya, Pak. Sudah. Nah, kita pengen lihat apakah sudah terinput atau belum nih beban-bebannya. Nah, dengan cara tadi di sini display show load assign frame cable tendon. Nanti kita lihat di sini yang dead load. Nanti kita oke. Nah, kita pengen memastikan aja cross check apakah beban yang sudah kita input itu sudah ada atau belum. Ya, berarti kan kalau misalnya dia beban mati, beban hidup kan harus cek satu-satu kan, udah masuk atau belum, misalnya ya. Nah, dengan cara display, kemudian kita cek apa show load-nya, yang show load assign kita masuk di join. Ya. Masuk di sebentar. Masuknya di mana? Di frame cable, sorry. Display show load assign frame cable. Display show load assign frame cable. Yang ini ya, teman-teman ya. Nah, ini kan dead load ya. Sudah? Ulang, saya display show load assign frame cable. Ya, ini. Nah, baru kita oke. Nah, ternyata benar ya. 4 dan 2-nya ada. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Yang lain gimana? Sudah? Ini unstruct 1, unstruct nanti tinggal dibedakan ininya ya. Apa namanya? Tumpuannya ya. Ini bisa ngecek unstruct 3 juga bisa. Sudah, teman-teman? Sudah? Oke. Nah, kita juga bisa kalaupun misalnya apa? Kalaupun misalnya ini kita bisa sorry maaf. Ini kan juga kita bisa ngelihat displaynya ya. Misalnya untuk ini yang tadi bisa diklik ininya, klik frame-nya, terus klik kanan, bisa ya. Jadi kita pengen tahu informasi frame-nya ya, atau di join sorry di batang ini ada beban apa misalnya ya. Kita bisa lihat di sini. Kita klik frame-nya, terus kita klik kanan.
Klik sekali dulu, baru klik kanan, klik sekali, klik kanan. Nanti kita bisa di load-nya ya. Bisa ketahuan dari sini juga. Dead load-nya, global gravity, point force-nya ada di point 4, itu ada 4. Terus point force untuk yang kedua di mana? 2 kilo ada di 6 meter. 4 kilo ada di 4 meter, 2 kilo ada di 6 meter. Paham ya teman-teman ya? Sudah? Jelas ya? Hanya memastikan ini. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Yang lain gimana? Sudah? Oke. Sudah? Terus kemudian kita masuk di tahap 7. Ini kan sudah tahap apa namanya? Tahap pembebanan kita nggak ada ya teman-teman ya. Tahap pembebanan kita nggak ada karena kita tidak mau membuat kombinasinya. Terus kita masuk di tahap 7 analisa struktur. Nah, di sini dibilang sesuai derajat kebebasan kita nih, karena ada dua dimensi, kita nanti ada analyze, set analyze option, nanti kita masuk di plane frame, ya, masuk yang di sini. Oke, sudah. Caranya kita analyze yang ini, sudah. Set option, sudah. Nah, kita pilih yang plane frame. Nah, baru kita oke. Sudah? Pilihnya yang plain frame ya, Pak? Iya, betul. Plane frame. Ya, kita oke. Nah, setelah itu kita masuk yang kedua, tahap analisis strukturnya. Kita masuk di run analysis ya, kita set analisis case to run-nya. Di sini ada modalnya. Modalnya itu karena dia statik tertentu kita matikan aja. Jadi kita tidak run ya. Jadi nanti kita kita matikan itu ya, kita dinonaktifkan. Jadi caranya analyze lagi, terus di sini ada set load case to run. Sudah? Iya, Pak. Sudah. Oke. Nah, kita di sini ada yang modalnya, yang ini kita klik modal yang tengah. Terus di sini ada click to di sini ada run, do not run. Nah, ini kita klik. Jadi do not run. Nah, ini bisa yang live-nya, ini juga bisa kita apa namanya? Kita nggak usah di ini kan dia terinput karena kita udah masukin tadi ya, nggak ada masalah. Ini juga kalau di run juga nggak ada karena dia kan kita nggak diinputkan beban sheet. Sudah, baru kita oke. Nah, setelah itu baru kita analis run. Nah, ini baru kita run now. Okay. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat animasinya, start animation itu dia bebannya itu seperti itu ya. Jadi nanti akan ada displacement-nya seperti itu modelnya. Nah, tapi kita klik aja dulu yang Windows 1-nya, teman-teman. Nah, pertama kita cek dulu apa? Kita cek dulu untuk berapa reaksi tumpuannya. Benar nggak? Reaksi. Ya, betul, Pak. Nanti kita caranya di sini yang ketiga, kita klik menu display, kemudian nanti kita klik show for stress-nya, kita masuk di join-nya. Nanti kita menampilkan reaksi perletakannya. Ya, jadi nanti kita coba lihat buktikan bahwa nilainya di sini tumpuan di A-nya 2,5, 2,5 apa namanya kilo ya. Terus yang di B-nya 3,5 kilo. Apakah sama, teman-teman ya? Sama, Pak. Sama ya? Sama, Pak. Sama. Yang lain gimana? Nah, caranya di mana? Lihatnya display, kemudian masuknya di mana? Di show for stress, nah, terus masuk di join. Nah, ini kan dead ya. Nah, baru kita oke. Nah, benar ya? Sama ya? Sama, Pak. Oke. Jadi nanti teman-teman juga gampang nih kalau misalnya ada berhitung ini cari nilai RARB itu bisa ketahuan. Oke, yang lain gimana? Sudah? Sudah? Oke. Oke. Nah, kemudian yang kita cek lagi apa? Gaya lintangnya, teman-teman ya.
Gaya lintangnya. Oh, sorry, Iya, Pak. momennya dulu boleh. Oke, diagram momennya dulu boleh. Nah, caranya gimana? Berarti kita cek berarti dengan display lagi show force-nya, kita masuk frame cable-nya. Ya. Nah, kita masuk di momen 33. Jadi momen 22 itu yang arahnya yang searah sumbu Y, terus yang momen 33 arah searah sumbu Z-nya ya. Oke. Jadi nilai X-nya ya yang kita mau ngecek. Nah, kita klik aja momen 33-nya. Nah, jangan lupa di sini ada option ya. Di sini ada fill diagram sama show value diagram. Nah, kita tinggal klik yang show value ya. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Nah, ini baru kita oke. Nah, hasilnya 10. Sama? Sama, Pak. Nah, 10. 10 ya. Oke, baik. Nah, kemudian kita ngecek apa lagi nih? Gesernya ya, teman-teman ya. Ya. Iya, Pak. Gesernya berarti dengan cara kita sama display show for stress-nya, frame lagi, kita masuk share 22. Ya, ini tetap sama show value diagramnya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dia sini ada gaya lintangnya 2,5, turun nih. Ya, minus Iya, ya. betul, Pak. Sama, Pak. Naik lagi di sini 3,5 ya. Oke. Oke. 2,5 berarti dia 6. Benar nggak? 4, 2, 6 berarti. Oke, nah kalau misalnya kita mau lihat secara keseluruhan bisa teman-teman ya. Kita tinggal klik lagi baloknya. Seperti ini. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Klik kanan. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Ya, kita bisa lihat yang sebelah kiri ini adalah case-nya. Ya, kita lihat date-nya. Terus kemudian di sini kita poin kita di display option. Di sini ada scroll for value. Nanti kita bisa misalkan contoh share-nya ya. Share-nya ini kita klik aja nih bisa kita pindahkan misalnya. Ya, titiknya misalnya di C itu gimana berapa gitu ya. Ya, benar nggak? Sama ya? Sama, Pak. Momennya 10, ini juga 2,5. Kemudian kita bisa klik lagi di arah yang C. Misalnya. Ya, ini 1,5 di sini. Ya. Ya. Oke. Dan kemudian nanti kita bisa ngelihat ini bisa display option di Showmax. Showmax nanti bisa ketahuan nih defleksi yang terjadi itu berapa. Nah, ini defleksi yang terjadi di 4 meter yang di sini karena beban 4 dan 2 itu berapa nilainya? 0,00043 mm. Iya, sama, Pak. Kita bisa rubah nih kilogramnya biar kita tahu secara milimeternya misalnya kilogram milimeter. Nah, kurang lebih 0,042 mm. Jadi dengan beban yang bekerja di 4 C di 4 kilo di 4 meter dan di 6 meter 2 kilo itu akan berdampak di defleksinya di 4 meter 0,04 mm. Oke, cukup jelas. Apakah bisa dikasih tunjukkan Mbak hasilnya? Apakah sama dengan saya di Itu grup? udah di grup, Pak. Oke, siap. Jadi biar kita ini. Wih, mantap. Oke, good. Oke, good. Ini saya punya juga sama. Oke, Mbak, yang lain gimana? Ada? Boleh? Yang lain bisa? Yang lain? Apakah bisa ditunjukkan? Yang lain? Apakah sama? Pak, kalau untuk saya mungkin nanti kalau udah bisa ke download nanti saya coba. Oh iya, oke, sorry ya betul. Ya dari tadi saya nyimak sih Pak. Nggak apa-apa. Nanti ini. Ini mohon maaf di record nggak ya Pak? Record. Oh, ada record. Ini saya record. Siap Pak. Siap. Ya. Terima kasih ya Pak. Siap. Baik, Mbak. Oke, Mbak Mas Suseno juga sama? Apakah ini?
Mas Susana? Sama Pak, masih memperhatikan Pak. Oh, memperhatikan. Oke, baik. Nanti mungkin pertemuan kedua kita lebih ini ya, bisa dipastikan device-nya, teman-teman. Nanti kita coba lagi gitu. Ada beberapa studi case-nya lagi ya. Nanti bisa ini. Oke, menyimak dulu ya teman-teman, nggak apa-apa. Ya, oke, harusnya sih bisa ini. Oke, terus kemudian apa namanya catatan di sini bahwa dalam menampilkan gaya-gaya dalam sesuai case combo name-nya ya berdasarkan beban dan atau kombinasinya. Kalau misalnya ada ya. Oke, nah sudah. Nah, misalkan kita coba yang berikutnya, studi case 2 dulu. Kira-kira. Nah, coba. Kita coba kerjakan ya. Misalnya yang kedua nih. Yang kedua. Nah, kita sama aja ya, teman-teman. Kita paling di save aja ya. Misalnya ini kita buka dulu. Yang ininya, Mbak. Unlock modalnya dulu. Oke, sudah. Iya. Nah, kita buat sesuai dengan ini aja. Studi 2. Nah, kita ganti filenya studi 2. Ini kan sama. Masih soalnya di sini dia 8 meter sama ya. Tapi di sini ada beban P1-nya itu yang 4 meternya bekerja di A dan bekerja di C. Ya, di sini ada A, B, C ya dengan bentang tetap sama 8 meter, tapi di sini P2-nya itu 2 kilo. Tapi dengan ada apa namanya beban miring ya 30 derajat. Jadi nanti di sini harus kita uraikan dulu. Berarti di sini ada kalau yang seperti ini berarti arah X sama dengan arah X dan arah Y-nya ya. Oh Berarti iya benar Pak. P2 sin 30 ya sama P cos 30. Yang P cos 30 itu yang di sininya. Ya 1,73. Di bentangan di 6 meter ada 1 kilo yang arahnya ke atas dari atas ke bawah gitu ya atau vertikal, yang satu lagi 1,75. Paham ya teman-teman ya? Paham Pak. Oke, nah, kita coba dulu, kita rubah dulu studi 2 ya teman-teman ya. Kita rubah dulu file, save dulu, kemudian kita jadikan studi 2 ya, studi 2. Nah, masih di beban titik, beban terpusat. Sudah di save? Sudah Pak. Nah, kemudian kita masuk di penentuan apanya? Bebannya, letak bebannya ya. Iya. Nah, ini dia P1 4 kilo. Nah, sebelumnya kita ini dulu nih. Kita nolkan dulu aja ya. Dengan cara nolkannya ya kita di replace dah berarti ya. Coba nanti kita ya. Kita kalau yang ini kan beban titik ya. Kalau beban titik mungkin kita bisa atau bisa juga kita buatnya di titik 0 ya, di titik 0-nya ya. Caranya gimana? Kita kalau kayak gini kita buatnya berarti dia di klik dulu assign frame load ya, kita masuk di poin lagi ya teman-teman ya, benar nggak? Iya Pak. Sebentar, kalau poin Distance-nya 0 berarti ya Pak? ya 0, distance-nya 0 kan, berarti 0, tapi nanti kan kita di add lagi tuh, berarti ada gravity Oh lagi iya nanti iya. yang ini yang berbeda ya, benar nggak? Jadi coba kita coba ya. Jadi ini kalau misalnya kita pakai relatif berarti dia 0, berarti di sini berapa? 4 ya. 4 tadi ya, benar ya? 4. Nah, Iya 4. oke. Nah, kemudian yang berapa lagi? 0,75. 0,75-nya berapa? 1. Benar nggak? Betul nggak? Kenapa 1 ya Pak? Ini kan 1 nih. Yang P2 sin 30-nya. Oh iya benar. Ya kan? Ini kan 1 nanti berarti kan? Benar nggak? Oh iya iya benar. Nah, jadi yang arah ke sininya 1,73. Oke? Sudah? Sudah? Nah, oke kita coba ya. Sudah Pak. Sudah ya. Nah, ini 1 berarti dia replace ya teman-teman ya. Ini mereplace yang tadi nih. Nah, kita oke aja. Nah, benar kan? Iya sudah Pak. Nah, sudah. Terus kemudian kita klik lagi. Atau bisa ngeklik PS nih, PS
PS itu artinya kita klik lagi yang balok yang sama, terus kita masuk di mana? Assign lagi. Assign. Assign frame load, kemudian masuk di poin. Nah, ingat, kita menambahkan nih. Benar nggak? Menambahkan, terus kemudian ingat, beban yang ini kita beban yang di sini kita nolkan dong. Karena kan tadi sudah kita replace. Benar nggak? Iya, betul, Pak. Nah, ini kan kita di add nih. Berarti kita masukin yang directionnya apa tuh? Arah mana? Arah X berarti ya? Ya, arah X-nya. Arah X-nya. Yang ke kiri positif apa negatif? Positif ya. Ke kiri positif apa negatif? Ke kiri negatif ya? Negatif kayaknya, Pak. Negatif ya. Berarti kita pakai misalnya negatif 1,73 tadi ya. Benar ya? Ya, betul ya? Setuju ya? Yang ini ya? Iya, sudah, Pak. Oke. Masuk ya? Benar-benar. Masuk, Pak. Masuk. Oke. Nah, kita save dulu. Save dulu, terus kita yang ini lagi. Seperti biasa, kita undeform-nya nih. Sebentar, kita buat undeform-nya dulu. Udah? Nah, sudah dinolkan lagi ini. Nah, kita mau lihat apakah sudah terinput nggak tadi. Show, load, frame cable. Nah, kita masukin di dead load, kita oke lagi. Nah, benar ya? Di sini ada 4 kilo, yang di titik A-nya, C-nya ada 1 kilo dan 1,73. Sama? Coba di Ada, Pak. copy, di print, di ini. Masukin ke grup. Oke. Sama nggak kira-kira? Bentar, Pak. Siap. Oke, good. Oke, good. Sip. Oke, nah, benar ya. Nah, baru setelah itu apa yang kita lakukan? Kita analisis ya, run ya. Berarti analisis, set option, kita masuk di plan frame. Terus setelah itu kita masuk di analyze lagi, kita set log ini sama ya, do not run lagi, terus kita tinggal run aja. Oke, nah hasilnya seperti ini. Nah, kita cek dulu yang display untuk yang apa joinnya. Sama display, terus kemudian show force-nya join. Nah, kita cek joinnya. Nah, ini nilainya ini ya, 425, 0,75 dan 1,73. Ya, jadi arah 1,73 yang ke kanan, tadi yang ke kiri dinolkan. Terus yang tadi beban yang 4 dan beban yang di sini tadi yang 1 ya. Jadi di sini ya. Ya. 4,25 tambah 0,75 berapa nilainya? 5 ya? Iya, 5, Pak. 4 tambah 1 berapa? 5 ya. Benar, sama ya. Berarti oke ya, 0. Sama begini mbaknya? Sama, Pak. Oke. Oke. Terus kemudian kita cek yang gesernya. Sekarang yang geser. So force-nya untuk gesernya dulu ya, gesernya akan seperti ini. Tadi udah juga ya. Terus kemudian yang kita lihat momennya. Nah momennya akan seperti ini. Sama momennya? Dicek dulu, Pak, sebentar. Siap. Oh iya, sama, Pak. 1,5 ya. Ya, coba kita klik kanan lagi, kita ngeliat overall-nya.
SOMAX. Nah, dia kan seperti ini. Jadi kalau kita buat kilogram meter, misalnya kita pengen tahu defleksinya juga, itu akan seperti ini. Ya, jadi dari sini kita ngelihat reaksi tumpuannya, share-nya dan momennya dan defleksinya. Ya. Oke. Ini saya copy dulu. Oke. Ini saya juga belajar untuk bagaimana mendelivery materinya teman-teman ya. Jadi kalau online ini kan nggak gampang. Tapi kalau teman-teman bisa paham, berarti saya lebih mengimprove lagi nih. Maksudnya lebih bisa tahu apa kesulitan atau apa ya. Oke, jadi Mbak ini oke, good. Ya. Ada semua di sini ya. Oke. Oke, berikutnya itu kemudian studi yang ketiga. Nah, misalkan di cantilever nih, Mbak. Ya. Kita cantilever di sini dia bebannya P1 ini ada konstruksinya cantilever AB dengan panjang 4 P1 2,5 kilo. Nah, coba kita ini ya. Nah, caranya kita save dulu lagi. Kita buka lagi nih. Ya, kita oke. Nah, di sini karena dia merubah ya, kita harus rubah gridnya dulu 4 meter. Nah, kita save dulu nih. Save file, save as. Kita masuk di studi 3 ya teman-teman ya. Di studi 3, terus kita save. Nah, ini caranya gini teman-teman. Kita rubah dulu untuk yang gridnya. Ini kita boleh kita blok. Blok itu dia kita klik kiri dulu. Kiri, kita ke kanan kan gini, kita blok. Nah, kita hapus boleh, kita delete. Nah, sudah? Sudah? Sudah, Pak. Oke, nah kita klik kanan. Jadi klik kanan. Nah, klik kanan aja. Ada edit grid nih. Sudah? Sudah, Pak. Nah, di sini ada koordinat grid system, sistem global dan klik to. Nah, di sini kita coba yang modify kliknya. Sudah? Sudah, Pak. Nah, ingat ini satuannya. Ya, ini kilogram meter. Terus karena kita tadi itu apa? 4 meter ya? Berarti di sini Iya, Pak. kita buat 0 aja. Ininya 4. Bener ya? 0, Benar, Pak. 4. Bener ya? Baru kita oke. Baru kita oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita untuk membuat view restore view-nya kita bisa ini ya, pakai ini ya. Restore full view-nya. Pakai yang ini, titik ini. Di bawah assign. Kita klik. Nah, sudah? Sudah, Pak. Nah, jadi di sini dia kalau kita buat apa namanya? Di sini ada bentang 4 meternya di sini. Ini A, di sini B-nya. Nah, kemudian kita ngapain nih? Kita gambarkan ya elemennya. Nah, gambar elemen itu pakai yang ini nih. Yang ini. Draw frame cable. Sudah? Diklik. Ada, Pak. Nah, klik. Nah, caranya ini dibiarkan aja. Modelnya seperti ini. Nah, kita klik ini. Klik kiri. Ya. Terus kita poinkan ke sana. Klik kiri lagi. Baru klik kanan. Sudah? Sudah, Pak. Bisa ya? Bisa. Nah, setelah itu kita escape. Nah, kita escape, kita jadi kursor lagi ya. Nah, kita buat definisikan untuk tumpuannya. Nah, tumpuannya apa di sini? Jepit, Pak. Jepit. Nah, kita klik yang di 3 ya. Yang di sini grid point-nya nih. Klik ya gridnya. Nah, perintahnya apa? Karena kita mau buat tumpuan, kita masuk di assign. Assign. Terus join, baru restrain. Jadi klik assign, join, terus restrain. Terus kita pilih apa? Jepit ya. Jepit itu yang mana? Yang ini ya. Ini jepit, Iya, Pak. ini sendi, ini roll. Ini dia tidak ada. Nah, kita pilih yang jepit. Nah, klik jepit berarti semua arah translasinya sama rotasinya itu kita jepit ya. Baru di Nah, hasilnya seperti ini. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kita bisa juga dengan cara yang sama kita masukin beban di B-nya 2,5 kilo. Nah, kita bisa pakai poin juga ya, kayak tadi ya. Caranya kita klik
frame-nya, terus kita masuk di assign, frame load, point sama. Nah, ini bisa aja nih kita masuk di yang sini ya, berarti ya. 0, 0,25, 0,7, 1. Berarti di sini 4 ya. 4 Oh ya? iya Pak. Benar ya, 4 ya? 2,5 kayaknya. Oke, 2,5. Oke, good. 2,5. Baru kita oke kan. Nah, sudah itu? Sudah Pak. Sudah. Baru kita setelah itu kita nolkan lagi seperti ini. Sorry, di show undeform-nya kita lihat displaynya apakah sudah terinput ya. Nah, ini sudah ya. Nah, cara yang sama kita analisis. Analyze, set option, masuk di plan frame, analyze, set locate, set load case run-nya, baru kita run. Ya. Oke. Nah ini dia minus 10 ya. Untuk yang momennya ya. Nah, atau bisa kita klik kanan tadi. Nah, ini bisa ketahuan show max. Nah, di sini udah ketahuan nih ya. Jadi dia reaksi tumpuannya 2,5, momennya 10. Ya. Dari mana 2,5 kali 4 ya? 10 ya. Ya kan momen kan beban dikali jarak ya. Benar nggak? Iya betul Pak. Sama? Mbak? Bentar Pak, saya tadi salah input bebannya. Oh iya, nggak apa-apa. Saya tunggu. Nah, ini saya kopikan dulu nih. Jadi ini yang meter dan seperti ini. Oke, saya masukin sini. Gak apa-apa salah, yang penting ini apa di kotak-katiknya kan kita udah paham. Nah, ini juga milimeternya bisa ketahuan. Jadi berapa sih milimeternya ya? Oke. Momennya 10 ya Pak? Ya, betul. 10. 10 ya, kilogram itu. Share-nya minus 2,5. Minus 2,5 ya. Bener ya? Good ya? Sama Pak. Siap. Oke, setelah itu kita coba. Oke. Oke, sama ya, teman-teman ya. Oke, good. Nah, sekarang kita coba yang beban merata nih. Nah, beban merata ini kan sama juga nih, 8 nih. Nah, kita coba step dulu dengan beban merata di folder yang lain lagi. Jadi biar kita ini ya, misalnya kita save lagi, misalnya save di sini masuk di balok sederhana biar rapi ya, beban merata, kemudian di sini studi 1 misalnya ya. Namanya studi 1. Oke, Sudah Pak. Atau biar gampangnya kita ambil yang misalnya studi 1-nya ambil yang tadi tuh yang sebelumnya. Itu kan sama ya, 8 ya. Benar nggak? Iya sama Pak, 8. Nah, berarti kita ambil aja begini aja nih caranya. Jadi open, kita ambil dulu yang balok terpusat yang tadi yang kedua misalnya. Ini ya, yang ini baru kita save as di 1 tadi. Save as di yang balok meratanya yang di sini ya. Jadi replace. Nah, jadi seperti ini. Sudah? Sudah? Sudah Pak. Kalau kita melihat ngecek gridnya, tinggal diklik kanan. Klik kanan, edit grid, nanti kan kelihatan modify di sini. Nah, ini dia min 4, 4. Jadi 8 ya, benar ya? Min 4, 4 dari 8. Oke. Min 4, 4 jadi 8. Ini kan masih 8 ya? Ya. Iya Pak. Nah, oke.
Nah, karena ini sama tadi kita udah buat yang ini, ya, ini sama. Nah, terus kita masukkan di bebannya aja nih, yang bebannya nih, ya. Bebannya ini kan ada dua pilihan tadi ya. Berarti dia 8 kg meternya itu ada di 0 sampai 0,75 atau dia 0 sampai 6. Benar ya? Iya, Pak. Betul ya. Nah, caranya berarti kita masuk di sama poin assign frame load distribute namanya karena dia beban merata. Nah, caranya gimana? Kita klik dulu select frame-nya ya. Sudah? Udah, Pak. Nah, baru kita masuk di assign frame load, masuk yang distribute, bawahnya poin. Karena dia beban merata. Ya, udah. Ingat satuannya, ingat load pattern-nya, ini global gravity. Nah, ingat yang kita mau lihat itu kan dia di bebannya itu di beban meratanya di antara A dan C ya. Di bentangan 6 meter. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, oke. Nah, kita masukin di sini ya. Berarti kita masukkan di ini ya. Berarti kita masukkan dia di 0,75. Jadi bisa aja di sini kita nolkan. Ini nolkan, ini 0,75 ya. 75. Betul. Di sini berapa nilainya tadi? 8, di sini 8. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, ini oke. Baru kita oke. Ini replace ya. Ini baru oke. Nah, hasilnya seperti ini. Sama? Oh, bentar, Pak. Kayaknya saya ada yang salah. Coba pelan-pelan. Di mananya salah? Saya bentuknya malah kayak gini. Nah, coba bisa di-share nggak? Bisa di-share kok. Bisa, Pak. Nah, coba di-share. Oke. Nah, kenapa itu kira-kira bentuknya? Kayaknya tadi Enggak, kenapa itu ya? Padahal bisa dilihat kok. Dilihat aja inputannya tadi. tadi inputannya gini, Pak. Coba dikirim lagi. Kayaknya kamu bisa nge-share juga deh. Coba kamu share juga tanpa saya matikan. Itu, Pak. Nah, oh iya dong. Apa namanya? Satunya ada di 0 soalnya. Kamu ada 1 berarti ada di itunya di 0 bebannya. Yang itu loh, yang 4 ini. Oh, itu harusnya 0 ya, Pak? Iya, ini 0. Ini 0. Oh, oke. Ya, coba diulang lagi. Kan menarik. Oh iya, benar. Iya, Benar. kan asik kan? Gitu loh. Oke. Gak gampang, kadang-kadang kan memang kan harus onsite ya. Tapi ini bisa gitu loh ya. Nah, itu udah benar, Pak. Nah, itu nggak apa-apa. Justru saya pengen lihat yang salah-salah nih. Salah-salahnya di mana, koreksinya gampang. Nah, sekarang tinggal kita undeform shape-nya, kita lihat displaynya, lihat solotnya, apakah sudah terinput atau belum. Nah, sudah ada ya. Oh, ini malah dia ada yang ini penload-nya. Tempat saya. Tempatmu ada nggak coba? Tempatku nggak ada sih, Pak. Oh, nggak ada. Berarti tempat saya ada. Saya tinggal klik ini, terus saya tinggal yang assign, frame, point load-nya saya nolin. Ini saya nolin. Saya replace. Nah, saya di oke ya. Nah, hilang nih. Nah, tinggal saya lihat lagi display. Show load frame-nya. Nah, tinggal yang ini aja yang ada. Keren kan? Iya, Pak. Nah, jadi saya pengen tahu ada beban yang lain nggak nih? Nah, ini sudah nggak ada. Kalau kamu udah nggak ada berarti ya? Udah nggak ada, Pak. Oke. Ini saya juga ini nggak ada. Nah, tadi ada muncul. Nah, kemudian kita save dulu. Setelah di save, nah baru kita masuk di di run analisisnya. Sama nggak nilainya ya? Oke, kita run. Jadi sama run set ini
sama, terus kita ini sama di run now. Sudah. Ya. Nah, hasilnya ini. 56 ya, Pak? Ya. 5. Ini 56. Oke, nah kita lihat dulu yang apa? Kita bisa klik kanan langsung, kita pengen langsung lihat show marks-nya. Nah, ini kita bisa ketahuan nih reaksi tumpuannya 30 30. 30 18 ya. Iya, sama, Pak. Nah, terus yang untuk ininya 30, momennya 56, displacement-nya refleksinya 0,000272 ya. Untuk kita bisa buat di apa? Ya ini boleh di meter ya, kita klik dulu deh. Biar teman-teman bisa lihat juga nih. Nah, good. Oke. Untuk yang versi 22-nya ada kesulitan, Mbak, anunya di installnya tadi enggak ya? Enggak sih, Pak. Oh, iya. Aku ini tadinya versi trial. Oh. Ya. Terus karena nggak bisa, aku download ulang, malah jadi software beneran. Jadi Oh, bukan iya. trial lagi. Cuma Ya. syaratnya harus online sih. Iya, nggak apa-apa, ya kan? Hmm. Kan ada yang apa namanya? Student ya, kalau nggak salah. Yang for student itu, Pak. Ya, oke, sip, good. Oke, good. Terus kemudian berikutnya kita udah ketahuan, ini udah benar. Nah coba yang kerjakan yang ini, Mbak. Tadi kan udah ketahuan tuh yang ini nih. Yang satunya tadi. Nah, coba kalau ini misalnya yang 8 dengan modelnya trapesium beban. Coba. Oh iya, coba ya, Pak. Nah, coba. Itu masih 8 ya? Masih 8. Ini semua 8. Oke. Nah, kita caranya dikerjakan dulu. Terus saya juga nih. Oke, terus kita save dulu ya. Save dulu studi 2. Di save as dulu ya, Pak? Ya, save studi 2. Nah, biasanya kan kalau kita menghitung itu kan plat itu kan berarti kan ada, kalau dia persegi panjang kan berarti ada pembagian pias tuh. Pias yang arah X, arah Y kan. Arah X itu biasanya dia yang trapesium, arah Y-nya biasanya dia segitiga. Oke. Sudah. Nah, coba kita masukkan dulu ya. Itu masuknya di 8 gitu. Berarti dia di 8-nya itu di C dan di D ya. Sementara di A sama B-nya itu dia nilainya 0. Ya, berarti caranya gimana? Kita masuk di assign, frame load, distribute ya. Ingat dia berarti di antara 1/4 dan 75. 75 ya, Pak. Ya di sini 8. Di sini 8. Ya kan? Betul ya? Nah, baru di oke. Oke, itu ya. Ya, sudah Pak, sama Pak. Sama. Oke, tinggal kita run lagi. Kan gampang enak. Kita run lagi. Nah, jadi kalau kita mau lihat sama. Nah, kita bisa lihat show marks-nya. Nah, untuk reaksinya ini 24 ya. Terus yang momennya 58. Terus yang ini sama ya? Sama, Pak. Oke, good. Nah, coba yang segitiga sekarang. Yang berikutnya. Yang segitiga. Nah, coba yang segitiga. Yang segitiga itu berarti dia studi 3 kita save dulu ya. Oke, terus kita masuk di save as dulu ya. Ini save as dulu yang ini, terus save as lagi yang ini. Sudah. Studi 3 berarti dia di C-nya 8 kilo. Nah, yang ininya 0,5 ya, Pak? 0,5. Nah, oke. Oke, caranya sama ya. Assign. Berarti dia assign frame load, distribute. Berarti dia, atau bisa juga dengan absolute ya. Absolute berarti di sini berapa? 4.
Ya, ini 1 misalnya. Ini berarti berapa? 8 ya? Nah, iya Pak. Ininya 8 berarti. Bener nggak? Iya. Di oke. Gitu ya. Sama nggak? Sama Pak. Nah, tinggal di run. Ya. Sepertinya gampang, tapi kalau misalnya ini bisa lupa, bisa nggak bisa ya? Iya bener Pak. 4267 ya sama Pak. Jadi ini terus kita bisa lihat ininya. Oke. Oke, itu kemudian gitu. Oke. Nah, kemudian sama ini yang tadi. Nah, berarti ini kan yang 4 meter tadi. Nah, yang 4 meter tadi kita panggil dulu yang 4 meter tadi. Berarti 4 meter tadi di studi 3 ya. Studi 3 di yang ini ya. Studi 3 di mana? Yang di beban terpusat ya. Jadi kita open dulu, kita panggil dulu yang beban terpusatnya di studi 3 ya. Yang ini ya. Nah, ini kita save dulu nih, Mbak. Save as ke yang beban rata di studi 4. Studi 4. Ya, benar ya? Save as. Sudah? Ini. Jangan lupa nih pasti di sini ada display soil load-nya yang ini. Ini pasti ada nilainya nih. Nah, ini kita harus replace nanti. Ya. Oke, caranya gimana? Caranya kita klik lagi sama ya. Klik ini 2,5 ya. Iya 2,5 Pak. Oke, berarti ini masuk di assign. Jangan lupa kita yang poinnya dulu dinolkan dulu nih. Dinolkan dulu. Ini dinolkan, replace 0. Ini 0. Nah, sekarang kita cek dulu ada. Ya. Replace 0. Berarti ini udah nggak ada ya. Poinnya nggak ada. Nah, kita klik lagi yang ini terus kita masuk di assign, frame load, distribute. Nah, karena di sepanjang bentang ini kita bisa pilih langsung uniform load. Oh iya benar-benar. Nah, masuk di 2,5. Ini baru di oke. Nah, baru kita save. Sudah? Sudah Pak. Oke, kita sama kayak tadi kita run. Oke, good. Oke, nah ini kita sama, kita bisa klik kanan, kita cek Somax-nya, nah hasilnya seperti ini. Ya, jadi dia 10, ini momennya 20. Ini kemudian dia ini 10 ya share-nya. Minus 10, ini minus 20, ini minus 9,47. Sama? Masih loading Pak. Oke. Masih loading? Masih loading, Mbak? Wait Pak, tadi aku beban titiknya masih ada. Hasilnya jadi gak apa-apa, beda. replace. Sudah. Sama? Sudah. Oke, coba dikirim. Oke. Good. Oke. Tadi hasilnya 20 ya Pak? Ya, betul. Itu ada di sini tuh. Ya. Nah, ini kita hari ini sudah sampai yang beban merata dan beban titik. Oke, good sama.
Oke, ada pertanyaan, Mbak? Jadi kita poinnya tadi kita balik lagi untuk summarize hari ini. Kita pastikan dulu untuk apa namanya langkah-langkahnya tadi ya. Yang pertama kita modelkan strukturnya. Kalau karena di sini dia BIM, kita modelkan BIM. Materialnya kita di sini tidak masukkan, profil penampangnya juga tidak karena kita tidak meninjau atau kita anggap diabaikan. Terus kasus pembebanannya, beban yang bekerja di deadload-nya tadi, beban titik, beban meratanya, beban bekerjanya kita inputkan. Terus di sini langsung masuk struktur. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini? Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Nanti bisa dicoba-coba lagi. Mungkin boleh di kutak-atik lagi. Mungkin kalau ada yang dari statika satunya atau unstruk satunya boleh dikerjakan. Nah, mungkin boleh ditanyakan kalau ada yang bingung. Ya. Jadi kan kita kan unstruk satu itu ada teman-teman bisa saya kan juga unstruk satu juga ngajar ya. Jadi teman-teman boleh juga diambil dari buku mana gitu ya. Misalnya bisa dikerjakan. Misalnya di unstruk satu saya misalnya ya sebentar, misalnya ada sebentar, misalnya ada apa ya sebentar, ada contoh-contoh soalnya misalnya bisa dikerjakan misalnya di sini udah ada. Sebentar saya lihat modulnya dulu ya. Nah, teman-teman bisa mengerjakan 2024, 2022, 2023 misalnya. Misalnya gini ya, misalnya teman-teman coba aja di rumah misalnya. Ini portal, ini portal, misalnya ini. Ya. Nah, seperti ini misalnya, bisa dikerjakan. Ada modulnya mungkin, nah seperti ini bisa juga nih. Misalnya bolok menggantung, dikerjakan misalnya. Apakah hasilnya sama dengan ini atau enggak. Misalnya, ya. Atau lagi di download atau apa boleh. Ya, boleh di beberapa nanti teman-teman. Atau mungkin PR boleh ya. Nanti besok di ini. Misalnya PR-nya yang pertama yang ini dulu. Yang pusatnya seperti ini ya. Bisa kirim aja ke sini. Nanti kita bahas bareng. Terus satu lagi yang hanya yang seperti ini ya. Mbak ya. Baik, Pak. Nah, jadi biar ada bekalnya. Oke, sip, good. 2 soal ya, terpusat sama yang tapi ini balok menggantung. Oke, atau balok menerus ya, Oke, ada pertanyaan dari teman-teman untuk materinya? Hari ini kita udah belajar bagaimana pendahuluannya mengenai softwarenya, persyaratan, terus dia interface untuk tools-tools yang digunakan, langkah-langkah dan soal pembahasannya. Oke, baik teman-teman, saya rasa cukup ya hari ini ya. Kita sudah belajar, karena ini saya videokan, saya mau akhiri dulu ya untuk materi SAP di pertemuan pertama ini mengenai pengenalan program SAP 2000. Pertemuan yang pertama sudah kita laksanakan. Saya ucapkan terima kasih.